Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar Kementerian Kehutanan Angkatan 7 Kelompok 2D yang beranggotakan 5 orang yang memiliki jabatan sebagai Polisi Kehutanan Alif Pertama di Kementerian Kehutanan. Saya sendiri Alpi Sahri dan ada 4 rekan saya lainnya yaitu Ganang Ardis Elviando, Robi Sugara, Randi Pratama, dan juga Riko Prayoga. Di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tugas Latsar Dialog Smart Governance. Pembahasan kali ini mengambil poin best practices dalam mewujudkan smart governance. Di sini kelompok kami mengambil 3 isu terkait yang akan dibahas, yaitu pertama mengenai isu kasus korupsi pejabat Syahrul Yassin Limpo, yang kedua belum terterapnya aplikasi smart, dan yang ketiga belum optimalnya pelayanan publik dan digitalisasi. Dari isu tersebut, poin penting yang akan kelompok kami bicarakan yaitu ada salah satunya apa penyebab kegagalannya, yang kedua bagaimana cara mencegah agar tidak terulang, dan yang ketiga ialah alternatif cara terbaik untuk menghindarinya. Untuk isu yang pertama mengenai kasus korupsi pejabat Syahrul Yassin Limpo, di sini kita akan meminta pendapat dari rekan kita Bang Randi dan Bang Ganang. Kepada rekan bersilakan. Terima kasih Bang Alpi. Mungkin saya akan jelaskan secara singkat terkait dengan uh, tindak pidana korupsi ya dari Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Oke, untuk dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh beliau itu pertama pemerasan. SYL ini melakukan pemerasan kepada pejabat eselon 1 di Kementan, meminta atau menerima patungan atau uang imbalan supaya jabatan atau proyek berlangsung. Nominal yang dipinta oleh SYL itu 44 miliar plus 30.000 USD. Kemudian beliau juga melakukan atau teridentifikasi melakukan gratifikasi. SCL ini juga sering diduga melakukan gratifikasi, yaitu menerima hadiah atau imbalan terkait jabatan yang dipangkunya, dalam hal ini jabatan menteri. Hal ini termasuk penerimaan berupa barang atau uang oleh dirinya atau keluarganya terkait jabatan atau keputusan-keputusan di Kementerian Pertanian. Kemudian beliau juga melakukan pencucian uang atau TPPU. Uang hasil pemerasan ini atau gratifikasi tersebut kemudian diduga disalahgunakan atau dibentuk untuk menjadi aset. Jadi aliran dananya itu dicuci, dibelikan barang-barang mewah, kendaraan, tiket liburan keluarganya, dan lain-lain. Langsung saja saya bahas dari perspektif smart governance-nya ya. Eh, dari perspektif smart governance tentu beliau kasus ini menunjukkan bahwa betapa buruknya sistem smart governance yang ada di Kementerian Pertanian ya, karena mereka sudah mengkorupsikan uang rakyat, melakukan tindak pidana korupsi, memeras pejabat-pejabat yang ada di Kementerian Pertanian, dan gratifikasi juga. Selanjutnya, cara mencegah mencegah agar tidak terulang. Untuk mencegah kasus serupa, prinsip smart governance harus benar-benar dijalankan secara sistematik. Baik, kita masuk, yaitu pertama, digital transparansi atau keterbukaan anggaran. Terapkan e-budgeting, e-office, dan e-audit yang terintegrasi antar instansi BPK, Kemenkyu, dan KPK. Kemudian, akuntabilitas berlapis. Setiap keputusan pejabat tinggi yang harus didukung sistem persetujuan digital. Mungkin itu saja, teman-teman. Boleh dilanjutkan. Baik, mohon izin untuk menyampaikan mengenai konsep smart governance. Jadi dalam konsep smart governance ini kita mengetahui tata kelola pemerintahan modern yang menekan 6 prinsip utama. Yang pertama, yang smart policy, di mana kebijakan didominasi oleh kepentingan pribadi, bukan berbasis data, sehingga anggaran digunakan secara transaksional. Yang kedua, smart institution, di mana tidak adanya sistem audit internal yang efektif. Dalam hal ini pengawasan lemah terhadap penggunaan dana operasional. Selanjutnya ada smart proses manual tanpa digitalisasi, membuka peluang manipulasi data. Dan selanjutnya ada smart people, ditekankan untuk menyetor dana dan takut untuk melapor. Itu yang dinamakan budaya feodal ya. Dan selanjutnya ada smart collaboration. Di dalamnya adalah tidak ada kerjasama dengan lembaga pengawas eksternal atau minimnya transparansi publik. Dan selanjutnya yang terakhir ada smart integrity, tidak adanya sistem whistleblower ya, dan lemahnya etika publik sehingga integritas dalam kelembagaan Kementerian Pertanian tadi runtuh seketika. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Boleh dilanjutkan untuk diskusinya, teman-teman. Baiklah, terima kasih banyak atas pendapat dari rekan kita berdua tadi, dari rekan kita Randi dan Bang Ganang. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari kasus tersebut ialah kasus Syahrul Yassin Limpo menjadi contoh nyata lemahnya penerapan smart governance di sektor publik Indonesia. Jadi, perlu reformasi menyeluruh di seluruh bidang kelembagaan, etika, dan teknologi, agar tercipta pemerintahan yang lebih transparan, adaptif, dan juga berintegritas tinggi. Mudah-mudahan hal ini akan cepat terrealisasi di negeri kita.
Untuk isu pembahasan yang kedua, kelompok kami mengambil isu mengenai aplikasi smart. Baik, terima kasih moderator Bang Alpi. Dalam hal ini saya akan menyampaikan bagaimana perspektif saya terkait dengan penggunaan aplikasi smart, baik smart desktop maupun smart mobile pada pelaksanaan patroli. Jadi berdasarkan keputusan Dirjen KSDAE nomor 74 tahun 2025, bahwa Dirjen telah melakukan penyusunan panduan smart patrol atau patroli berbasis. Kenyataannya ada beberapa UPT yang belum melaksanakan patroli berdasarkan aplikasi smart. Kenapa? Penyebabnya yaitu ada beberapa hal, yaitu seperti SDM itu sendiri. Kenapa? Karena petugas yang ditugaskan sebagai admin smart desktop maupun smart mobile belum ditentukan, baik itu di tingkat balai, tingkat bidang, tingkat seksi. Eh, Sebenarnya untuk tingkat resort ini tidak wajib ada untuk admin smart patrolnya. Hanya lebih baik saja kalau misal ditentukan juga siapa personilnya. Begitu. Kemudian belum tersedianya perangkat yang akan digunakan untuk penggunaan aplikasi smart. Jadi perangkat itu sendiri nantinya pada admin balai itu butuh suatu komputer atau laptop yang bisa untuk melakukan atau menerima data dari lapangan terkait dengan aplikasi smart mobile. Begitu juga untuk tingkat seksi dan juga tingkat untuk resort, di tingkat resort itu juga harus ada perangkat handphone minimal RAM 4 atau 8. Itu terkait penyebabnya. Kemudian ada juga pencegahan yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu harus ada kaderisasi. Misal ada pegawai baru atau pegawai lama yang memang senang di bidang data, itu bisa disarankan untuk dijadikan sebagai admin smart, baik di tingkat balai, bidang maupun seksi, berdasarkan sistem merit untuk pengembangan pegawai yang bersangkutan di bidang digitalisasi smart patrol itu sendiri. Kemudian untuk alternatif lain yang bisa dihadirkan yaitu dilakukan kolaborasi ya antar pegawai, kemudian antar satker. Antar pegawai misal saling saling tukar info atau tukar data terkait pelaksanaan smart patrol, dan juga antar satker misal Taman Nasional yang paling dekat, kemudian BKSDA yang paling dekat itu juga bisa tukar informasi untuk kolaborasi di situ. Terima kasih kepada teman kita Bang Robi telah membahas mengenai aplikasi smart tadi. Saya mengambil kesimpulan bahwa di dalam aplikasi smart ini masih belum banyak terrealisasi disebabkan kurangnya sumber daya manusia dan penggunaan perangkat seperti komputer maupun handphone. Selanjutnya, kita akan membahas isu yang terakhir yaitu mengenai optimalisasi pelayanan publik dan digitalisasi. Ini sedikit sedikit pengalaman yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu terkait dengan pelayanan publik. Eh, Kejadian ini mungkin tidak saya sebutkan, ini di salah satu UPT di Dirjen kita KSDAE. Eh, saat itu saya ada kebutuhan untuk menyekolahkan adik saya di SMK Kehutanan sih. Dan sebetulnya saya merupakan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Nah, singkat cerita, saat itu saya menghubungi salah satu pegawai di UPT tersebut untuk meminta tolong membuatkan surat pengantar atau surat keterangan tersebut. Semua berkas sudah saya kirimkan, kemudian melalui email juga sudah saya kirimkan melalui email scanan persyaratan yang diperlukan. Namun hingga waktu pelaksanaan untuk masuk sekolah hutanan itu selesai, tidak ada jawaban atau respon dari salah satu UPT yang saya mintai surat keterangan. Nah, di sini kita lihat belum adanya pelayanan publik yang baik dari salah satu UPT tersebut. Dan secara digital, karena saya sudah mengirimkan permintaan resmi melalui surat elektronik, berarti secara digitalisasi salah satu UPT tersebut masih belum mengoptimalkan layanan digital yang tersedia. Alternatif penyelesaian, ya kita harus mulai terbiasa dengan layanan menggunakan email atau WA, gitu. Sehingga setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari instansi pemerintahan itu dapat terlayani dengan baik. Mungkin itu Bang Alpi salah satu pengalaman pribadi yang saya alami beberapa tahun silam sebelum menjadi CPNS. Baik, terima kasih Bang Alpi. Terima kasih banyak kepada Bang Riki atas pengalaman pribadinya. Mudah-mudahan kita sebagai pegawai di Kementerian Kehutanan tidak niru hal-hal serupa ya Bang. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu saja sedikit banyak mengenai hasil diskusi dan pembahasan yang telah kami laksanakan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.